Assalamualaikum, selamat datang di channel Camai Studio. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Baik teman-teman, bagi yang menjalankan puasa, semoga diberikan kekuatan sampai 30 hari terakhir menjalankan dengan baik. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan share, karena itu sangat membantu. Dan bagi yang sudah mengikuti, terima kasih. Saya doakan semoga lancar rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Baik, untuk judul cerita kali ini berjudul Diganggu Demit Saat Dalam Perjalanan. Kita mulai ceritanya. Pengalaman ini saya alami pada tahun 2005. Waktu itu, saya bekerja di sebuah perusahaan asing yang bergerak di bidang furnitur jati dan berkantor di Semarang, Jawa Tengah. Pekerjaan saya menuntut untuk traveling ke kota-kota sekitar Jawa Tengah dan Jawa Timur. Biasanya, saya menggunakan bis untuk menuju ke tempat yang akan saya kunjungi. Namun, suatu hari saya ingin mencoba menggunakan sepeda motor. Saya berangkat dari Semarang jam 7 pagi. Saya berkunjung dulu ke salah satu pabrik mebel di daerah Colomadu, Solo untuk inspeksi barang. Setelah selesai sekitar jam 4 sore, saya melanjutkan perjalanan menuju ke Ponorogo, Jawa Timur. Setelah nyasar-nyasar dulu, akhirnya ketemu juga jalan yang menuju Ponorogo, lewat Wonogiri Solo. Jalan ini baru pertama kali saya lalui, karena kalau naik bis biasanya lewat Ngawi, Madiun, Ponorogo. Pertama-tama jalannya normal seperti biasa. Namun setelah melewati wilayah Wonogiri, jalannya berbelok-belok, naik turun, badan terasa pegel banget. Bayangkan, orang yang tinggi badannya 175 cm naik motor bebek menempuh perjalanan ratusan kilo dan bermedan kelak-kelok seperti sirkuit Laguna Seca. Memasuki daerah Anta Beranta, karena saya benar-benar nggak kenal daerah itu. Sepanjang jalan, kanan kirinya hanya pohon-pohon dan sawah-sawah. Saya berusaha mencari tempat istirahat. Pas melewati jalanan menurun berkelok yang rindang karena pohon-pohon besar di sekelilingnya. Di seberang jalan ada lapak orang jualan yang sudah tidak terpakai, berbentuk seperti meja, tapi sudah usang. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Kayaknya cocok buat tiduran. Saya pun berhenti di situ. Lepas sepatu, nggak pakai kaos kaki. Sejenak duduk-duduk sambil minum air mineral. Karena saking capeknya, saya nggak sempat menikmati sebatang rokok. Kemudian saya rebahan, melepas lelah sejenak. Waktu menunjukkan jam setengah 6 sore. Baru sekitar 10 menit, kelopak mata terasa berat. Hampir mau tertidur. Namun, tiba-tiba terdengar suara anak-anak kecil pada ketawa cekikikan di samping saya. Saya pun terbangun, berusaha mencari asal suara itu. Menengok ke kanan dan ke kiri, kok nggak ada apa-apa. Cuek aja lah. Saya rebahan lagi, ganti posisi menyamping. Sekitar 5 menit kemudian, seperti ada yang meniup tengkuk saya. Saya diam saja, karena saya pikir itu hanya angin sawah. Namun, tiupan itu sepertinya tidak berhenti. Saya tepuk tengkuk saya, dan segera bangun. Tengok-tengok lagi ke kanan dan ke kiri. Namun yang kulihat tidak ada apa-apa. Sepi, terdengar suara angin saja. Tiba-tiba, terdengar suara klakson sepeda motor. Ternyata, di seberang jalan ada seorang bapak-bapak naik motor bebek seperti memberi kode ke saya. Sambil matanya seperti melihat sesuatu dan kaget. Saya berusaha mengartikan kode tersebut sambil tengok-tengok ke kiri dan ke kanan. Dalam hati berkata, nggak ada apa-apa kok. Saya pun rebahan lagi. 5 menit berselang, tercium bau buah sawo yang menyengat sekali. Padahal nggak ada pohon sawo di sekitar saya, ataupun truk yang lewat membawa buah sawo. Selang beberapa menit lagi, terdengar seperti ada suara tawon atau lebah yang terngiang-ngiang di telinga kiri saya. Ngung, ngung. Saya halau dengan tangan, namun suara itu nggak hilang-hilang. Karena saking capeknya, saya masih tetap tiduran. Akhirnya, suara tawon itu hilang. Beberapa detik kemudian,
Jempol kaki kiri saya terasa dingin, dan rasa dingin itu merambat naik ke kaki. Saya refleks langsung bangun dan menepuk jempol kaki kiri saya. Saya masih belum menyadari apa yang terjadi. Lihat jam di HP, waktu sudah menunjukkan jam 6 sore. Terdengar suara azan maghrib samar-samar. Segera saya pakai sepatu yang tak bertali. Ketika lagi membungkuk, memakai sepatu, terlintas di depan saya sekelebat bayangan putih. Segera saya berdiri sambil memegang kunci kontak motor, mencari apakah yang barusan lewat. Saya tengok-tengok ke kiri dan ke kanan. Gak ada apa-apa. Yang ada hanya pohon-pohon besar dan hari mulai gelap. Tiba-tiba, tengkuk seperti ada yang meniup, dan badan terasa merinding. Tanpa pikir panjang, saya langsung lari ke motor. Saya langsung nyalakan motor dan ngibrit sejadi-jadinya. Selang 2 kilometer perjalanan, terlihat rumah-rumah penduduk. Saya menepi dan berhenti untuk menenangkan diri sambil beli air minum. Sembari ngos-ngosan, saya meminum air mineral. Samar-samar terlihat orang berjalan ke arah toko di dekat saya. Setelah dekat, ternyata orang itu bapak-bapak yang tadi membunyikan klakson memberi tanda. Saya berusaha mendekat, bermaksud menanyakan apa yang tadi ia maksud. Belum sempat saya bertanya, bapak itu langsung berucap, "Nak, tadi kamu saya klakson berkali-kali. Kok kamu nggak paham sih maksud saya? Kamu jangan tiduran di sana. Tadi saya lihat banyak anak-anak kecil gundul, kuntilanak yang hitam-hitam besar mengerubuti kamu. Untung kamu selamat, tidak apa-apa nak. Ayo mampirlah istirahat di rumah saya." Mendengar ucapan bapak itu, saya tambah merinding saja. Saya tolak dengan halus ajakan bapak-bapak itu. Saya lanjutkan perjalanan pelan-pelan sambil membaca doa sepanjang jalan. Alhamdulillah, akhirnya sampai juga di Ponorogo sekitar jam setengah 8 malam. Sampai sekarang saya nggak tahu nama desanya. Namun kalau lewat jalan itu lagi, saya selalu teringat dengan kejadian itu. Baik teman-teman, selesai sudah ceritanya. Kesimpulan dari cerita ini, jika sedang dalam berkendara, ketika sudah capek badannya, usahakan istirahat di tempat yang sewajarnya. Bisa mungkin di Pertamina, atau di masjid, atau tempat-tempat lainnya. Dan jangan lupa berdoa. Baik teman-teman yang sudah mendengarkan sampai selesai, terima kasih. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Tinggalkan komentar kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.